Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-819 pada Rabu, 22 Mei 2024. Hari ini pukul 1 dini hari waktu setempat, situasi di Sumy mengalami pemadaman listrik akibat serangan Rusia terhadap industri energi di wilayah itu. Sebelumnya, dilaporkan adanya ledakan di Oblast Poltava setelah peringatan udara berlanjut di wilayah tersebut, seperti diberitakan Suspilne. Alasan Zelensky ngotot ingin serang wilayah Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan alasannya mengapa ia ingin menggunakan senjata bantuan dari sekutunya untuk menyerang wilayah Rusia. Menurutnya, Rusia sengaja menyerang sejumlah Ukraina dari wilayahnya karena tahu bahwa Ukraina tidak akan membalas serangan itu ke wilayah Rusia, khususnya karena larangan dari sekutu Ukraina. Ukraina kini memiliki senjata sendiri untuk pertahanan, tapi kami berulang kali berupaya meminta izin kepada Presiden AS, Joe Biden dan para pemimpin banyak negara untuk menyerang wilayah Rusia dengan senjata barat, kata Zelensky kepada The New York Times, Selasa, 21 Mei 2024, kemarin. Perang di Kharkiv semakin memanas. Tentara Ukraina yang bertempur di wilayah Kharkiv dekat Vovchansk mengatakan situasinya lebih sulit dibandingkan di sekitar Bakhmut yang jatuh, namun kini mereka mempunyai senjata untuk melawan. Ini 24/7, infanteri mereka terus berdatangan, kami terus melawan serangan mereka. Setidaknya kami mencoba melakukannya. Kapanpun memungkinkan, kami menjatuhkannya, kata Pavlo, seorang penembak dari Brigade Serangan Terpisah ke-92 Ukraina yang mengoperasikan howitzer, kepada Reuters kemarin. Dulu kami ditempatkan di daerah Bakhmut, sekarang kami dipindahkan ke sini. Di sini jauh lebih panas. Kami tidak punya cangkang di sana. Di sini, setidaknya kami punya cangkang, mereka mulai mengirimkannya. Kami memiliki sesuatu untuk dikerjakan, untuk diperjuangkan, tambahnya. Ukraina klaim hancurkan kapal perang Rusia. Militer Ukraina mengklaim telah menghancurkan kapal perang Rusia terakhir yang dipersenjatai rudal jelajah yang ditempatkan di semenanjung Crimea. Menurut informasi terkini, pasukan pertahanan Ukraina menyerang kapal rudal proyek 22.800 Siklon Rusia di Sevastopol, pada malam 19 Mei, kata militer Ukraina, Selasa, 21 Mei 2024. Lebih dari 14.000 orang Ukraina mengungsi dari Kharkiv. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan lebih dari 14.000 orang telah mengungsi dalam beberapa hari terakhir dari wilayah Kharkiv. Hampir 189.000 orang lainnya masih tinggal dalam jarak 25 km dari perbatasan dengan Federasi Rusia, dan mereka menghadapi risiko besar akibat pertempuran yang sedang berlangsung, kata Jarno Habich, perwakilan WHO di Ukraina, dikutip dari The Guardian. Saat ini pasukan Ukraina mencapai hasil yang nyata melawan pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Namun, situasi garis depan di dekat kota Pokrov, Kramatorsk dan Kurahove masih sangat sulit, kata Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. AS dan UE sepakat bantu Ukraina pakai aset Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Uni Eropa, UE, atas keputusan untuk menggunakan aset Rusia yang disita untuk membantu Ukraina dalam perang. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat, AS, Janet Yellen, mendorong negara-negara G7 lainnya pada minggu ini untuk menyetujui rencana penggunaan aset-aset Rusia yang dibekukan di luar negeri. Aset-aset tersebut akan digunakan untuk mendukung pinjaman yang lebih besar guna membantu Ukraina, yang bisa bernilai hingga 50 miliar dolar. Ukraina akan menerima bantuan tersebut pada Juli 2024. Lebih dari 3.000 napi Ukraina siap gabung militer. Lebih dari 3.000 narapidana Ukraina telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan militer berdasarkan undang-undang baru. Kami memperkirakan hal ini sebelum undang-undang ini disahkan, kata Olena Vysotska, Wakil Menteri Kehakiman, kemarin. Selain itu, lebih banyak orang telah menyatakan minatnya dan 20.000 orang telah diidentifikasi memenuhi syarat. Ketentuan ini hanya berlaku bagi narapidana dengan masa hukuman kurang dari 3 tahun yang dapat mengajukan permohonan. Sedangkan narapidana yang tidak memenuhi syarat termasuk mereka yang dinyatakan bersalah melakukan kekerasan seksual, pembunuhan 2 orang atau lebih, korupsi serius, dan mantan pejabat tinggi.